Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter dengan akun Awali Rizky. Kali ini membacakan 2 cuitan terkait masih dengan kondisi bank ya, bank umum. Nah, pertama saya menulis rasio net interest margin, singkatannya NIM, bank umum konvensional. Jadi khusus bank umum konvensional ya. Jadi bank umum itu terdiri dari bank konvensional dan syariah, tapi porsi syariah hanya sekitar 10%. Sedang kalau disebut perbankan terdiri dari bank umum dan BPR, bank perkreditan rakyat maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi ini bank umum konvensional, tapi ini porsinya terbesar dari industri perbankan, mayoritas ya. Itu saya tulis, saya ulangi, rasio net interest margin NIM bank umum konvensional relatif stabil pada tahun 2020 sampai dengan 2024, jadi 3 tahun. Dan cukup tinggi. Nah, cukup tinggi dari mana ya? Dari rekam jejak tahun-tahun yang lampau dan dari kebiasaan di buku-buku teks tentang NIM perbankan. Jadi cukup tinggi ya, di kisaran lebih dari 4,5 dan 4,72 ya per Oktober 2024 ini. Nah, cukup tinggi meski lebih rendah dari era pra-pandemi. Era pra-pandemi yang saya maksud itu ya 2017, 18, 19 ya, bahkan dari 2000 berapa itu 15. Itu ini masih lebih tinggi. Tapi lebih tinggi dari 2019 ya. Sudah arahnya ke situ, tetapi dibandingkan tahun-tahun yang lampau ini sedikit lebih rendah. Nah, saya tulis NIM adalah pendapatan bunga bersih dibanding rata-rata total aset produktif. Jadi apa ya? Ya margin lah ya, namanya juga margin. Pendapatan bunga bersih dibandingkan rata-rata total aset produktif. Nah, ini ada cara menghitungnya, jadi bukan seluruhnya aset, tapi aset produktif. Lalu pendapatan itu sudah pendapatan bunga bersih, karena bank juga memberikan pembayaran bunga kan. Jadi ini adalah bunga bersihnya. Nilainya 4,71 di Oktober ini. Tahun kemarin 4,92, sebelumnya 4,80. Ya lebih dari 4,5 ya. Nah, menurut saya, dan ini saya lihat dari berbagai ini, apalagi dahulu sempat sampai 5,5. Ini sebenarnya berarti margin keuntungan bank itu masih besar. Jadi kalau dia mau menurunin menurunin bunga kredit, memang masih ada ruang berdasarkan statistik ini. Tentu bank punya kebijakan sendiri. Itu maksudnya dari pesan cuitan saya ini. Nah, kemudian yang kedua saya menulis juga di cuitan itu, tadi saya tampilkan data dari 2012 sampai dengan Oktober 2024. Nah, data tahunannya kondisi pada akhir tahun ya, Desember tahun yang bersangkutan. Nah, kalau ini karena baru data yang ada baru sampai Oktober. Di situ saya perlihatkan yang abu-abu itu adalah rata-rata total aset produktifnya, bisa dilihat di kiri, berarti kisaran berapa itu, kisaran 10.000 lebih ya di Oktober 2024. 10.000 triliun loh, 11 itu mungkin 11 ribuan hampir. Nah, kalau pendapatan bunga bersihnya itu terlihat dari orange, sedangkan rasio itu dibagi ya sebenarnya itu dengan pendapatan bunga dibandingkan rata-rata total aset produktif, itu grafiknya. Lalu cuitan saya yang lain adalah dalam waktu berdekatan saya tulis begini, rasio biaya operasional atas pendapatan operasional, namanya BOPO ya, bank umum konvensional itu membaik dan stabil di 3 tahun terakhir, 2020-2024. Namun belum sepenuhnya efisien. Nah, pendapat saya tentang belum sepenuhnya efisien ini karena efisiensi masih ada ruang untuk ditingkatkan dan bisa dilihat dari buku-buku ajar tentang BOPO ya. Nah, tetapi memang ada fluktuasi, kondisi ini memang sudah lebih baik ya daripada saat-saat pandemi. Namun masih di atas dari kondisi-kondisi 2012 sampai dengan 2015. Nah,
Tetapi yang mau saya sampaikan di cuitan ini bukan bagian itunya. Saya tetap puji ini bank ada peningkatan efisiensi berdasarkan angka BOPO. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa di antara pendapatan operasional itu, para pemirsa jangan membayangkan hanya dari bunga yang dibebankan kepada debitur ya, kan bank memberikan kredit, tidak hanya itu, tetapi bank juga memperoleh bunga dari kepemilikannya atas surat berharga. Dan mayoritas kepemilikannya kan atas SBN, surat berharga negara. Nah kalau yang syariah, dia dapatnya dari, jadi si bank konvensional tetap saja punya mungkin SBN syariah. Jadi baik bunga imbal hasil, itu dihitung sebagai pendapatan operasional. Karena itu nanti saya akan coba hitung-hitung dan membaginya lebih rinci ya, bahwa bagaimana khusus bunga saja yang terkait dengan pendapatan di surat berharga dengan bunga yang dari kredit. Tapi ini data yang paling mudah ya ini semua. Nah begitu juga dengan kalau dia memiliki surat berharga, terutama SBN, itu kan harganya naik turun. Selain bunganya, harganya juga naik turun. Kapan mereka membeli, kapan menjual, bisa untung bisa rugi gitu terhadap kepemilikannya terhadap surat utang. Nah, termasuk keuntungan dari itu. Jadi kita harus hati-hati kalau ada istilah BOPO, itu biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, ya kan makin kecil berarti makin efisien. Cuma cara perhitungannya di antara pendapatan dan juga termasuk beban itu adalah terkait dengan bunga atau imbal hasil dari kepemilikan surat berharga. Nah itu yang mungkin harus, kalau untuk analisis yang lebih mendalam dia harus dipecah ya. Kalau begitu kita bisa menyamarkan nih banknya, tadi di cuitan saya pertama untungnya gede, terus di sini wow seolah-olah efisien karena antara lain banyak ditaruh di surat berharga misalnya. Ini memang sedikit kompleks ya. Saya tidak ingin memberikan penilaian bahwa ini positif atau negatif dulu, tapi ini informasi yang awal yang membuat kita bisa lebih mencermati fenomena bank di Indonesia. Saya sangat berharap para pemirsa yang mengikuti YouTube saya ini memiliki akun di platform X untuk mengikuti juga cuitan-cuitan saya. Ini terhubung, jadi ada yang saya tulis sebagai cuitan, ada yang saya nyatakan dalam kanal YouTube saya, dan nanti perlahan-lahan juga saya akan membacakan tulisan saya di media, tapi belum sempat ini. Dengan demikian sekaligus disclaimer, saya adalah seorang ekonom, ya saya menamakan diri ekonom pembelajar, karena dengan maksud bahwa saya berpikiran terbuka, insya Allah ya mencoba belajar terus, dan tidak mesti pendapat saya itu benar, dan meskipun saya paling sering mengkritik otoritas ya, pemerintah kah, Bank OJK juga, itu dengan insya Allah dengan niat baik ya, bahwa saya bermaksud memberikan gambaran kepada para pemirsa, syukur dilihat oleh otoritas, syukur-syukur ya, sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang ekonomi Indonesia. Dengan demikian, mau lewat Twitter, mau lewat komentar YouTube, atau ke admin saya, sekaligus informasi YouTube saya itu dikelola oleh admin, sehingga ada nomor di situ admin saya. Kalau ada yang pengen memberi masukan, kritik sekalipun, kami sangat bersedia menerima. Mudah-mudahan kanal ini bisa terus diikuti, bisa menjadi bahan pelajaran, sekalipun mungkin beberapanya nanti terbukti salah, tapi seorang ekonom, seorang intelektual boleh salah, yang tidak boleh adalah berbohong.